everyone, welcome back with Miss Sylvia. Seperti yang teman-teman bisa lihat di thumbnail, hari ini aku bakalan mengupas tuntas cushion terbaru dari Laneige. Yes, jadi ini adalah versi terbaru dari Laneige Neo Cushion. Nah sebenarnya Neo Cushion dari Laneige ini tuh sudah hadir sejak September 2020. Tapi kali ini Laneige menghadirkan inovasi menarik untuk Neo Cushion 2.0 ini. Nah untuk Laneige Neo Cushion, untuk yang versi lama ataupun versi barunya ini juga masih sama-sama hadir dalam dua finish yang berbeda, yaitu matte finish untuk cushion case berwarna mint dan juga glow finish untuk cushion case berwarna pink ini. Nah secara garis besar sih ada 3 perubahan nih antara Laneige Neo Cushion versi lama dengan Laneige Neo Cushion 2.0. Yang pertama, di dalamnya sudah ada tambahan teknologi yaitu Neo Skin Booster, yang mana di dalamnya ini sudah ditambahkan beberapa kandungan skincare yang memang bagus banget untuk kulit. Di antaranya, yang pertama mereka menambahkan Blue Hyaluronic Acid yang mana ini bagus banget untuk menghidrasi kulit. Yang kedua ada Panthenol, bisa menenangkan dan juga mengencangkan kulit. Ada Hasu Liquid yang kaya akan antioksidan, dan untuk di masing-masing cushion ini tuh ada ingredient yang berbeda juga nih. Untuk matte cushion ini ada tambahan kandungan corn mint yang bagus banget untuk oil control. Sedangkan untuk glow cushionnya sendiri ini ada tambahan niacinamide yang bagus banget untuk mencerahkan kulit. Lalu yang kedua, di masing-masing cushionnya ini juga sudah ada tambahan two-step seamless teknologi, yang mana teknologi ini tuh bisa membantu finish dari cushionnya tuh akan tampak lebih seamless, tampak lebih natural, tampak lebih skin look, namun tetap bisa memberikan hasil yang medium to full coverage, yang mana bisa tahan digunakan sepanjang hari. Yang ketiga, mereka juga hadir dalam inovasi Neo Dot, yang mana fungsinya sendiri adalah untuk menahan cushion supaya nggak gampang jatuh nih. Terutama buat teman-teman yang pakai cushion ini kan biasanya yang mobilitasnya tinggi ya. Jadi kalau kita lagi pergi-pergi atau lagi pakai cushionnya tuh buru-buru, nggak perlu takut cushion puffnya tuh bakalan jatuh. Masih banyak banget nih yang suka nanya, cushion itu apa, fungsinya apa, terus asalnya dari mana sih cushion itu? Nah, aku akan bahas sedikit di sini. Jadi asal-muasalnya cushion itu sebenarnya dari Korea. Karena memang untuk orang-orang Korea itu mobilitasnya tuh lebih tinggi. Jadi mereka ini membutuhkan produk makeup yang lebih compact, lebih gampang dibawa kemana-mana, gampang diaplikasiin di mana-mana, makanya muncullah cushion. Nah, penggunaan cushion sendiri sampai saat ini itu masih jadi tren di Korea. Bahkan sekarang udah ada tren hybrid makeup juga, dimana makeupnya ini juga udah ada kandungan skincare-nya. Makanya makin dipakai, makin kelihatan flawless, gak cuma dari luar tapi dari dalam juga. Tapi ada nggak sih teman-teman di sini yang pakai cushion, harapannya sih pengen flawless, pengen seamless, tapi ternyata waktu dipakai tuh malah jadi cakey, non-transfer proof, bahkan terasa berat di wajah? Kalau jawabannya iya, berarti kamu harus banget cobain Laneige Neo Cushion 2.0 ini. Penasaran sama detailnya? Tenang aja. Di video kali ini aku bakalan kupas tuntas, aku bakalan aplikasiin ke wajah, aku akan kasih lihat semuanya ke teman-teman. Jadi teman-teman tuh bisa lihat the real cushion Korea tuh seperti apa. Terus aku juga akan tampilkan wear testnya, kita lihat seberapa tahan lama cushion ini. So, buat yang udah penasaran, jangan lupa untuk like dulu videonya dan juga subscribe channel ini. Kalau udah, yuk kita langsung masuk aja ke detail reviewnya. Oke, seperti biasa aku akan mulai bahas dari packagingnya dulu. Jadi untuk Laneige Neo Cushion ini hadir dalam 2 kemasan yang berbeda. Ada yang cushionnya aja, ada juga yang cushion plus refillnya. Nah, kalau yang punya aku ini, dia udah cushion plus ada refillnya juga di dalamnya ya. Jadi di masing-masing boxnya ini tuh udah ada cushionnya. Dan untuk refillnya sendiri ini juga dikemas secara terpisah. Jadi memang lebih higienis, lebih aman kalau kamu belum mau pakai atau kamu mau pakainya berapa tahun lagi gitu ya, masih aman banget. Selama masih masuk di expired date-nya. Secara packaging boxnya ini tuh sama aja ya antara yang glow sama yang matte, cuman dibedain warnanya aja. Di boxnya ini juga udah lengkap banget keterangan tentang produknya, jadi kalau kamu mau baca-baca dulu boleh banget langsung cek. Tapi yang unik dari cushion ini adalah packaging cushionnya. Karena memang desain cushionnya ini unik pakai banget. Dia ini beda banget sama cushion yang lain, bener-bener cakep banget dan inovatif banget. Kalau ada yang nggak paham pasti nggak tahu kalau ini tuh cushion. Ukurannya juga lebih slim, jadi sangat compact dan travel friendly. Untuk cara buka cushionnya sendiri ini tinggal klik satu tombol aja, dan untuk di bagian dalamnya ini udah lengkap banget ya, sudah ada cermin dan juga sudah ada cushion puffnya. Untuk Neo Cushion 2.0 ini hadir dengan inovasi Neo Dot, yang tadi aku juga udah sempat notice di bagian awal video, yang mana dia fungsinya untuk menahan puff. Jadi Neo Dot ini tuh membuat cushion puff kita tuh nggak gampang jatuh, nggak gampang hilang. Nah untuk cushion puffnya sendiri, ini tuh ada perbedaan ya antara yang glow dan juga matte cushion. Untuk Neo Glow, puffnya ini memiliki teknologi glow coating puff yang bisa menciptakan tampilan glow finish yang lebih merata namun tetap natural. Tekstur puffnya ini soft, jadi sangat nyaman waktu menyentuh kulit. Sementara untuk yang matte dilengkapi dengan slit pocket puff yang dapat terbuka dan tertutup saat diaplikasikan, membantu penyerapan dan pengeluaran formula yang lebih merata dan memberikan finish dengan coverage tinggi namun tetap ringan. Nah untuk cara ganti refillnya ini juga gampang banget ya, kamu tinggal putar aja berlawanan arah jarum jam, itu langsung keangkat.
Dan untuk detail shades-nya itu kamu bisa lihat di bagian bawahnya. Lanjut aku akan bahas shades-nya. Untuk shades-nya sendiri mereka ini hadir dalam 7 shades. Ini aku swatch satu persatu di tangan aku. Kebetulan aku pribadi tuh baru punya 6 shades aja. Untuk teman-teman yang punya light skin tone dengan cool undertone bisa cobain 17C1. Sedangkan untuk yang netral undertone-nya kamu bisa pakai yang 13N1. Untuk yang medium skin tone, untuk cool undertone kamu bisa cobain 21C1. Sedangkan untuk yang netral undertone kamu bisa ambil yang 21N1 dan 23N1. Sedangkan untuk teman-teman yang punya deep skin tone dengan netral undertone kamu bisa cobain 25N1 atau yang 31N1. Nah kalau dilihat dari swatchnya, yang paling mirip atau yang paling masuk ke skin tone aku itu yang 13N1 ya. Cuma karena di sini aku bakalan pakainya setengah-setengah matte dan glow untuk ngelihat perbedaan finishnya seperti apa. Jadi aku ambil 2 shades yang berbeda. Untuk yang glownya aku pakai yang 13N1. Sedangkan untuk yang matte-nya aku pakai 21N1. Ini adalah kondisi wajah aku before. Untuk nanti jadi perbandingan sebelum dan sesudah aku pakai cushion. Untuk di bagian pipi dan dagu aku itu ada bekas jerawat yang lumayan kelihatan ya. Dan untuk bagian sisi kanan kiri aku juga warnanya nggak rata dan ada urat-urat di pipi. Untuk yang pertama aku bakalan aplikasiin untuk yang Laneige Neo Cushion Matte dulu di sebelah kanan aku. Ini tuh ambil dikit aja, ini squishnya tuh benar-benar kayak santai banget gitu ya. Ini udah keambil dengan sempurna ya, banyak banget yang keambil. Aku bakalan coba blend. Wow, baru satu tap aja tuh kamu bisa lihat ya coveragenya ini mantul banget loh. Aku mau coba untuk di bekas jerawat aku, ini pakai sisa-sisa ya. Tuh, ketutup banget. Wow, padahal pakai sisa-sisa cushion loh, bukan yang aku squeeze ulang. Wow. Dia tuh gampang banget waktu di blendnya, bener-bener kayaknya no effort. Untuk coveragenya menurut aku ini medium hampir ke full. Padahal aku cuma pakai 1 kali squeeze aja untuk setengah wajah aku, tapi dia benar-benar bisa nutupin imperfection di wajah aku dengan sempurna. Untuk kondisi pori-pori dia juga bisa menyamarkan dengan baik ya. Tapi kamu juga bisa lihat ya, dia tuh finishnya sangat natural. Itu kayak kulit aku aja tapi kelihatan lebih sehat. Dan yang paling enak adalah ini finishnya beneran ringan banget di kulit, jadi kayak nggak pakai apa-apa. Dan kalau dipegang ini juga dia udah nggak lengket ya, jadi memang dia finishnya itu matte, tapi menurut aku bukan yang matte bikin kering gitu. Di under eye aku juga dia nggak nge-crack, jadi ini memang tipe matte yang menurut aku masih enak banget, masih nyaman banget. Oke, sekarang untuk sisi kiri aku bakalan aplikasiin Laneige Neo Cushion Glow. Ini juga sama ya, dia tuh kayak sekali squish aja udah bisa ngambil produk dengan baik si cushion puffnya. Sekarang kita bakalan aplikasiin pertama di bekas jerawat aku ini ya. Nah dalam 1 kali tap kayak gini aja udah kelihatan ya. Kalau menurut aku sih coveragenya lebih bagus yang matte tadi nih daripada yang glow. Kita coba aplikasiin dulu ke seluruh wajah. Ya, jadi dia kayak lebih apa ya, lebih ke skin like gitu ya kalau untuk cushionnya nih, kalau untuk yang glow. Kita coba aplikasiin dulu. Nah ini kalau menurut aku nggak bisa 1 squeeze aja, ini kayaknya harus 2-3 squeeze baru bisa ketutup sempurna nih wajah aku. Untuk kemudahan di blend dia sama-sama enak ya, sama-sama gampang, entah itu yang matte atau yang glow. Cuma memang untuk yang matte itu tadi 1 squeeze aja udah bisa nutupin untuk setengah wajah. Sedangkan kalau untuk yang glow ini tuh butuh 3 kali squeeze ya, tadi sampai benar-benar ini udah ketutup sempurna kayak gini. Dan untuk coveragenya sendiri menurut aku dia ini lebih ke medium. Nah untuk finishnya dia ini kayak bisa memberikan efek glow, tapi glownya tuh bukan yang extremely sampai glow becek gitu, enggak ya. Jadi menurut aku ini glownya tuh masih natural banget. Jadi kelihatan kayak kulit sehat aja. Jadi waktu kita pakai cushionnya itu kelihatan kayak kulit kita tapi versi lebih sehatnya. Dan ini kalau dipegang juga udah nggak lengket ya. Jadi walaupun dia finishnya itu glow, tapi waktu dipegang ini tuh nggak lengket sama sekali. Oke, sekarang aku mau bandingin nih klaimnya sama apa yang aku rasakan setelah aku aplikasiin kedua cushion ini. Aku akan mulai dari Laneige Neo Cushion Matte dulu, yang pertama kali tadi aku aplikasiin. Cushion matte yang dapat diaplikasikan sangat tipis untuk hasil kulit wajah sempurna dalam sekali pulasan yang mampu bertahan hingga 50 jam. Wow, jadi intinya adalah si cushion matte ini tuh lebih tahan lama ya. Nanti kita lihat wear testnya. Terus menurut klaimnya dia ini bisa menyatu sempurna pada kulit. Karena memang di dalamnya itu ada 2 step seamless teknologi, yang mana finish akhir dari cushionnya ini tuh tampak menyatu dengan kulit, terus dia juga ringan di kulit. Nah ini aku setuju banget, tadi aku juga udah sempat singgung ya, aku udah sempat notice juga kalau memang dia itu finishnya seamless banget. Jadi kelihatannya kayak second skin walaupun dia finishnya matte gitu ya. Pokoknya kelihatan kayak kulit kita aja, tapi jauh lebih baik. Kedua, bebas sentuhan dan anti geser. Ngecek klaim kedua, aku udah sediain tisu. Kita cobain pakai tisu biar lebih kelihatan dia transfer atau enggak. Ini aku tempelin aja. Yang pasti dia nggak lengket dan beneran ya, dia udah nggak transfer. Dia udah nggak transfer di tisu ya. Kita coba tempel-tempel lagi. Yes, bener dia udah nggak transfer.
Ketiga, cushion ini tuh udah ada teknologi yang namanya Neo Skin Booster. Walaupun cushion ini adalah makeup, tapi di dalam itu ada 81,55% kandungan skincare yang mana dia bisa bantu untuk mengencangkan kulit dan juga menghaluskan tekstur kulit. Jadi kamu dapatnya hybrid ya, udah dapat makeupnya, dapat skincare-nya juga. Lanjut aku akan bahas untuk yang Laneige Neo Cushion Glow. Untuk cushion ini, dia mampu bertahan hingga 24 jam. Wow. Diperkaya bubuk berlian dengan kandungan perawatan wajah untuk hasil kulit yang lebih cerah. Klaim yang pertama, wajah akan terlihat lebih bersinar 360 derajat seperti berlian. Ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini kalau untuk yang matte dia memang tidak memantulkan apa-apa, sedangkan kalau untuk yang glow ini dia tuh kayak glowing banget ya. Padahal sebenarnya ini nggak lengket sama sekali. Dia rasanya tetap ringan, nggak becek, tapi kayak dia punya teknologi yang bisa memantulkan cahaya, jadi kulit kita tuh kelihatan lebih glowing. Yang kedua, cushion ini tuh bisa menghidrasi sampai 24 jam. Karena memang di dalam cushion ini ada 83,97% kandungan skincare yang mana dia ini bisa menghidrasi kulit kamu. Dan menurut aku ini cocok banget nih, terutama buat teman-teman yang punya dry skin. Yang ketiga, blending and long lasting. Sebenarnya sama aja sama yang matte tadi. Untuk Neo Cushion Glow ini dia juga punya two-step seamless teknologi. Makanya kenapa tadi aku juga sempat notice kalau dia itu finishnya benar-benar skin-like banget. Jadi memang nggak kelihatan kalau kamu tuh lagi pakai cushion. Terus katanya dia juga long lasting dan anti geser dari segala sentuhan. Nah sekarang kita cobain juga biar lebih afdol, kita coba pakai tisu juga. Aku tempelin aja. Tuh, dia walaupun glow tapi dia nggak lengket loh, ya. Tuh, nggak lengket sama sekali dan dia juga udah nggak transfer. Wow, luar biasa banget, luar biasa banget. Aku jarang ya nemuin cushion glow yang bisa less transfer kayak gini. Tapi nanti kita coba juga kalau dibawa outdoor, kita pakai masker, kira-kira seberapa banyak yang bakalan transfer. Ini aku akan tampilkan tabel perbandingan ya antara matte dan juga glow cushion. Yang pertama adalah kemampuan si cushion ini menghidrasi kulit. Kalau untuk yang matte ini tuh dia poinnya 3,5. Sedangkan kalau untuk yang glow itu dia poinnya di 5. Jadi memang kalau teman-teman lagi butuh cushion yang lebih menghidrasi, kamu bisa pilih yang glow cushion. Kalau untuk coverage sendiri, untuk yang matte dia itu punya poin 5. Sedangkan kalau untuk yang glow ini poinnya 4. Jadi seperti yang tadi aku bilang ya, memang untuk yang matte cushion ini dia coveragenya tuh lebih ekstra, lebih full coverage. Jadi kalau kamu memang lagi nyari cushion yang butuh coverage tinggi, ini bisa cek yang matte cushion. Kalau untuk kemampuan mencerahkan kulitnya, kedua cushion ini tuh punya kemampuan yang sama. Karena memang di masing-masing cushionnya ini udah ada kandungan skincare-nya, yang mana dia bisa bantu untuk mencerahkan kulit juga dari dalam. Lalu salah satu keunggulannya, kedua cushion ini juga sudah dilengkapi dengan UV filter. Jadi di dalamnya ini sudah ada kandungan SPF 46 PA++. Jadi memang ini udah proteksinya udah cukup banget ya, terutama kalau kamu memang mau beraktivitas di bawah sinar matahari. Oke, sekarang jam 10 ya, 9.59. Ini aku baru selesai aplikasiin kedua sisi dari cushion aku. Paling bakalan tambahin eyeshadow aja, jadi memang untuk wajahnya aku nggak bakalan tambahin apa-apa, aku nggak akan set pakai powder, aku nggak akan pakai blush terlalu ekstrim. Intinya adalah kita lihat ketahanan cushionnya sendiri pada saat nanti aku pakai ke outdoor, pakai masker kira-kira seberapa tahan, dan aku juga bakalan tes oksidasinya nanti di akhir video, so stay tune. Oke, jadi aku udah wear test kurang lebih di 5 jam ya, sekarang adalah jam 14.59. Aku tadi sempat keluar rumah sebentar untuk jemput anak sekolah, itu kondisinya panas banget dan aku pakai masker. Dan ini dia adalah kondisi masker aku. Dia ada transfer, terutama yang paling banyak itu di bagian hidung. Tapi kalau untuk di bagian pipi samping itu dia nggak terlalu transfer ya. Walaupun memang tadi aku keringetan. Dan untuk bagian hidung yang lebih transfer itu adalah yang bagian glow cushion. Kalau untuk yang matte cushionnya dia ada transfer tapi dikit ya. Menurut aku pribadi ini yang matte cushion dia lebih less transfer daripada yang glow cushion. Ini adalah penampakan wajah aku setelah 5 jam pemakaian, setelah panas-panasan juga, dan ini tuh nggak di-set pakai powder sama sekali, dan aku juga nggak pakai primer sama sekali. Jadi benar-benar ini dari bare face, terus pakai skincare dikit doang, tipis doang, dan ini aku aplikasiin cushionnya. Kalau dilihat dari jauh, ini tuh masih kelihatan bagus banget. Dan kalau kita zoom sedikit, untuk yang bagian matte cushionnya, ini menurut aku dia benar-benar masih bagus banget. Performanya tuh kayak waktu pertama kali di aplikasi. Jadi memang masih oke banget secara keseluruhan. Di bagian cuping hidung juga dia nggak terlalu hilang ya. Cuma notesnya di sini karena kulit aku tuh tipikalnya lebih ke kering ya. Jadi under eye aku tuh agak crack nih untuk yang di bagian matte cushion. Kalau untuk yang glow cushion, ini bagian fadingnya tuh sedikit lebih banyak ya daripada untuk yang matte cushion tadi. Pertama di bagian hidung. Di bagian hidung itu udah kelihatan banget fadingnya karena memang tadi dia transfer ke masker ya. Jadi kayak ada bagian yang hilang gitu. Terus untuk under eye aku dia nggak nge-crack sama sekali, cuman dia udah agak fading. Jadi karena aku keringetan ya di bagian sini. Terus satu lagi notesnya adalah di bagian cuping hidung dia juga udah mulai fading.
Cuma kalau dilihat dari keseluruhan nih, untuk area dahi ataupun area pipi gitu ya, itu masih bagus banget. Untuk tingkat oksidasinya menurut aku kalau untuk yang glow cushion dia tuh nggak oxidize ya. Sedangkan untuk yang matte cushion dia ada sedikit oxidize. Tapi menurut aku secara overall sih masih oke banget ya. Jadi bukan yang oxidize sampai bikin kusam gitu, enggak sama sekali. Jadi so far untuk tingkat oksidasinya menurut aku ini masih normal banget. Lanjut aku bakalan cek untuk tingkat oilnya. Menurut aku memang kalau untuk yang sisi glow cushion dia itu lebih oily sedikit ya dibandingkan untuk yang matte cushion. Menurut aku selisihnya tuh nggak terlalu banyak. Paling untuk area T-zone aja tadi yang lumayan ada minyaknya. Cuma kalau untuk di bagian U-zone ini masih oke banget sih tingkat minyaknya ya. Finishnya sendiri setelah 5 jam pemakaian itu nggak yang berminyak banget, nggak yang jadi becek banget nih untuk yang glow cushion. Kalau untuk yang matte cushion dia jadi agak sedikit lebih glow tapi dikit banget. Secara keseluruhan masih kelihatan matte. Oke, itu dia hasil untuk wear testnya. Sekarang aku bakalan kasih konklusi aku terhadap cushionnya. Aku akan mulai dari yang matte cushion dulu. Menurut aku kelebihannya yang pertama adalah coveragenya bagus banget. Menurut aku dia tuh bisa memberikan coverage yang hampir full dalam satu kali tap aja. Finishnya juga enak banget dan ringan banget. Jadi memang secara experience penggunaan juga aku ngerasanya nyaman banget. Padahal aku punya tipe kulit yang dry. Untuk oil control dan ketahanannya juga aku bilang bagus banget ya untuk yang matte cushion. Jadi menurut aku sih ini adalah tipe cushion yang bakalan disukai nih sama teman-teman yang tinggalnya di daerah tropis kayak Indonesia. Untuk yang glow cushion sendiri dari segi coverage ini nggak terlalu se-full coverage yang matte cushion. Dia lebih ke skin-like finishnya. Cuma so far untuk cushion yang finishnya glow ini sih aku suka banget. Karena dia itu kayak bisa bikin tampilan kulit kita tuh kelihatan bercahaya, lebih sehat. Tapi sebenarnya kalau kita pegang dia tuh nggak berminyak. Nah ini nih yang unik adalah ini. Nah, untuk ketahanannya dia juga oke ya, walaupun ini tipenya yang glow cushion. Paling dia cuma fading di bagian-bagian tertentu dan itu tuh bisa di touch up. Ya jadi memang nggak terlalu masalah banget. Jujur kalau disuruh milih antara yang matte sama yang glow, aku agak bingung karena dua-duanya tuh menurut aku kepake banget nih. Pada saat aku ada special occasion gitu ya, membutuhkan extra coverage dan juga membutuhkan cushion yang lebih long lasting, aku pasti akan pakai yang matte cushion. Sedangkan kalau untuk sehari-hari aja ya, jadi kayak cuman ngantar anak sekolah atau cuman ke mall doang, aku pasti akan lebih memilih yang glow cushion karena memang aku suka banget sih sama finish dari glow-nya itu. Untuk tingkat oksidasinya juga nggak mengganggu ya, jadi ini oke banget kamu mau pakai seharian, dia nggak akan bikin kulit kamu jadi kusam. Jadi kamu bisa pilih shades yang sesuai sama skin tone kamu aja, nggak usah diterang-terangin atau nggak usah digelap-gelapin. Nah untuk harganya sendiri, untuk cushionnya sendiri kalau kamu beli single ya itu harganya di 440.000, sedangkan kalau kamu beli plus refillnya itu sekitar 650 ribuan. Pokoknya nanti link pembeliannya aku bakalan taruh di description box aku. Jadi kalau kamu pengen cobain juga langsung aja cek ke sana. Nah kalau kamu kepo juga nih sama produk Laneige yang lainnya, misalnya kayak foundationnya atau skincare-nya, bisa banget langsung mampir aja ke Instagramnya mereka karena di sana udah lengkap banget. Aku juga bakalan tulis di layar atau nanti linknya juga akan aku taruh di description box aku. Oke guys, sekian dulu untuk review aku kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa membantu, bisa memberikan informasi lebih buat teman-teman semua. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk klik like di bawah dan juga subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk nyalain notification bell-nya supaya nggak ketinggalan racun lainnya dari aku. Oke guys, that's all. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!